NBA 2024-2025 merupakan musim ke-22 dari pemain all-around terbaik di sepanjang sejarah NBA, LeBron James. Di musim 2024-2025-nya ini, LeBron telah memasuki chapter baru dalam hidupnya. Ia akan memasuki usia 40 tahun di musim ini, serta berhasil memecahkan pencapaian luar biasa sebagai pemain NBA pertama yang berhasil bermain satu lapangan bareng anaknya. Biasanya, semakin tua seorang pemain, maka semakin berkurang jugalah skill dan kemampuannya. Rupanya, saat ini, hal tersebut juga dialami oleh LeBron James. Di awal musim, LeBron memang terlihat amat gacor. Bahkan sempat mencetak beberapa triple-double secara beruntun. Tapi, di akhir-akhir ini, ia mengalami kekeringan dalam mencetak poin. Bahkan, baru-baru ini, ia gagal memasukkan seluruh 19 buah 3 points-nya, yang mana merupakan yang terburuk di sepanjang karirnya. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. LeBron Raymond James merupakan salah satu pemain paling luar biasa. Dan menurut saya, ia merupakan pemain dengan daya tahan atau longevity terbaik di sepanjang sejarah NBA. Ia selalu mendominasi. Semenjak zaman SMA, ia selalu menjadi yang terbaik. Saat ini, rekannya, Anthony Davis, mungkin telah step up dan mengambil alih peran sebagai pemain terbaik The Lakers. Meski begitu, tetap saja, LeBron tetaplah tampil luar biasa di LA Lakers dan tetap menjadi kapten yang vokal untuk anak-anak Lakers. Lakers sendiri juga bisa dibilang tampil cukup baik. Mereka memang bukanlah salah satu tim terbaik di musim ini, tapi dengan roster yang ada saat ini, mereka bisa dibilang tampil cukup apik dengan bertengger di posisi ke-8 klasemen sementara wilayah barat. LeBron James menjadi bintang dalam kecemerlangan Lakers di awal musim tersebut. Pada 17 game pertamanya, LeBron tampil subur dengan hampir mencatatkan triple-double, yaitu 23,3 points, 8,1 rebounds, dan 9,2 assist per game. Rataan 9,2 assist per gamenya menempatkannya sebagai pemain dengan assist per game tertinggi ketiga di liga, di bawah dime dropper hebat seperti Trae Young dan Nikola Jokic. Sayangnya, di 4 game terakhir, LeBron mengalami penurunan performa. Perolehan rebound dan assist-nya memang masih tergolong tinggi, meski begitu, tembakannya amatlah bau. Pada 4 pertandingan terakhir, LeBron tercatat hanya mampu mencatatkan rataan 16,3 points dengan persentase field goals yang hanya sebesar 18%. LeBron juga tercatat gagal memasukkan seluruh 19 buah 3 points attempt-nya di 4 pertandingan tersebut, yang mana merupakan catatan terburuknya di sepanjang 22 musimnya di NBA. Catatan 19 3 points attempt tanpa masuk ini merupakan catatan yang amat buruk. Untuk informasi, pemain dengan trik 3 point tanpa masuk terbesar kemungkinan adalah Zaza Pachulia. Semenjak awal karirnya sampai ia pensiun, Zaza telah melontarkan 31 buah 3 points. Dan dari semua 31 3 points tersebut, ia gagal memasukkan seluruhnya. Bagaimanapun, kita jelas tidak bisa menyamakan attempt 3 point dari Zaza dengan LeBron. Sebagian besar 3 points dari Zaza merupakan attempt darurat atau ia lebih dikenal dengan heave 3 points. Attempt 3 point Zaza biasanya dilakukan ketika shot clock sudah mau habis dan biasanya dilakukan lewat dari tengah lapangan sehingga jelas berbeda jenisnya dengan 3 point attempt yang dilakukan oleh LeBron di 4 game terakhirnya ini. Selain Zaza Pachulia, ada juga Anderson Varejao. Varejao nyaris mencatatkan streak 45 3 points tanpa masuk. Di awal karirnya, ia mencatatkan 22 attempt 3 yang gagal. Lalu kemudian di musim 2009-2010, ia berhasil memasukkan 1 buah. Dan kemudian, dari musim 2009-2010 sampai akhir karirnya, ia gagal lagi memasukkan seluruh 22 buah 3 points-nya. Menjadikannya memiliki catatan 3 point senilai 44 dan 1. Bagaimanapun, sama seperti Zaza, 3 point Varejao juga sebagian besar merupakan 3 point darurat yang dilakukan karena shot clock yang sudah mau habis. Nah, jika Zaza Pachulia dan Anderson Varejao memiliki streak 3 points buruk karena mereka melakukan attempt yang sulit, maka beda ceritanya dengan Grant Williams. Sama seperti LeBron, Grant Williams merupakan seorang wing player dan salah satu tugasnya adalah menembak 3 angka. Bagaimanapun, pada awal karirnya,
Grant Williams mengalami kesulitan yang luar biasa. Ia tercatat gagal memasukkan 25 3 points perdananya di NBA. Saking buruknya, ia saat itu sampai diejek oleh rekan setimnya karena selalu gagal memasukkan 3 points. Williams sendiri akhirnya baru bisa menceploskan 3 points pertamanya di game ke-22-nya, dan setelah game tersebut, ia tidak pernah lagi mempunyai streak buruk sepanjang ini. Jika seandainya LeBron kembali gagal memasukkan 6 3 points-nya di game-game mendatang, maka ia akan menyamai rekornya Grant Williams, dan hal ini jelas dapat merusak namanya di mata orang-orang. LeBron memang tidak pernah dikenal sebagai seorang jagoan 3 angka. Meski begitu, sebagai seorang pemain serba bisa, ia cukup mahir dalam menembakkan 3 angka, khususnya di era tuanya ini. Oh ya, selain buruk dalam menembak, pada game terakhirnya melawan Minnesota, LeBron juga tampil amat buruk dengan hanya mencetak 10 poin dengan field goals yang hanya sebesar 4/16. LeBron juga gagal memasukkan seluruh 4 3 points attempt-nya di laga tersebut, dan timnya juga dibantai 109-80 atas Minnesota Timberwolves-nya Anthony Edwards. Untungnya, LeBron masih mampu mencetak 10 poin di game tersebut, karena kalau tidak, maka streak double digit poinnya akan hancur. Untuk informasi, sampai detik ini, LeBron masih memegang rekor sebagai pemain dengan streak double digit point terpanjang di NBA. Ia telah memiliki 1.243 game beruntun dengan double digit point. Sebuah rekor yang sepertinya mustahil untuk dikalahkan oleh pemain manapun, dan kalaupun bisa dikalahkan, pasti hal tersebut masih terjadi puluhan tahun lagi. Ngomongin soal game buruk LeBron melawan Minnesota, kalian mungkin penasaran, seperti apa penampilan terburuk LeBron di sepanjang karirnya? Game terburuk LeBron terjadi di musim keduanya, di mana saat itu, dirinya yang masih berseragam Cleveland Cavaliers berhadapan dengan timnya T-Mac dan Yao Ming, Houston Rockets. LeBron tampil amat buruk di game tersebut. Ia tercatat hanya mampu mencetak 3 buah poin, yang mana semuanya datang dari usaha free throw. Seluruh 5 tembakan LeBron gagal di pertandingan tersebut. Ia menjadi satu-satunya starter di timnya yang gagal mencetak 2 digit poin saat itu. Setelah game buruk melawan Rockets tersebut, LeBron selalu berhasil tampil superior, mencetak 20-an hingga 30-an poin, dan sampai saat ini pun bisa dibilang LeBron masih mampu menjaga stabilitasnya, meski sekarang sudah agak sedikit menurun dikarenakan masalah umur. LeBron kini sudah tua, dan catatan buruk ini merupakan salah satu buktinya. Meski begitu, bukan berarti LeBron sudah mati kutu. Ia masih amat handal dalam mengoleksi rebound dan mengirim assist. Ia juga masih amat kuat bermain di paint area. LeBron masihlah merupakan pemain yang mengerikan di NBA, bahkan meski usianya sudah masuk ke kepala 4. Baiklah, demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.